untuk kedepannya harapan apakah forum seperti ini tuh layak dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya? Layak banget, sangat layak ya. Kenapa? Karena di sini bisa mengedukasi masyarakat juga, bahkan kita ya pemuda-pemuda gitu ya, penerus bangsa, sehingga generasi penerus itu bukannya generasi yang maaf nggak tahu apa-apa, bukannya generasi benar-benar yang dilibatkan Papua, benar-benar yang diperbolehkan hanyalah orang-orang yang maaf sudah lanjut usia. Tapi pemuda juga harus turun tangan, dan biar pemuda bisa turun tangan, edukasinya lewat ini. Jadi pemuda walaupun belum masuk ke usia produktif, belum masuk ke usia untuk bekerja, sudah memiliki pengalaman dulu bagaimana sih nanti skemanya ketika kita bekerja sebagai pemerintahan, mungkin kita bekerja sebagai wali kota seperti ini, kita udah punya pengalamannya. Untuk wali kota kedepannya, aku berharap bahwasannya wali kota kedepannya lebih memandang kota Tangerang terutama ya, itu sebagai kota yang modern. Dalam artian kita juga harus mengikut sertakan para pemuda-pemuda ya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2024 di Kota Tangerang, sejumlah pelajar tingkat SMP dan SMA di Kota Tangerang mendadak menjadi wali Kota Tangerang. Perihal adanya pelajar yang menjadi wali Kota Tangerang tersebut digelar oleh pemerintah Kota Tangerang dalam program A Day in My Life Wali Kota Tangerang. Berawal dari banyaknya anak-anak milenial, pemerintah Kota Tangerang menorehkan sejarah baru dengan hadirnya ajang A Day in My Life. Dengan mengajak dari 4 kandidat terpilih, A Day in My Life ini, mereka mengunjungi seputar wilayah tingkat Kecamatan Cipondo untuk menjadi lokasi pelayanan melihat realita dengan membuat solusi-solusi dalam memahami mekanisme pemerintah dari berbagai persoalan yang ada di Kota Tangerang. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola panjang itu diserahkan ke kota kewenangannya, maka kita bisa. Penduduk kita ini kan sudah mulai banyak anak-anak milenial, termasuk juga di dalam Pilpres kemarin jumlah pemilih yang milenial itu ada di angka 55%. Nah, ini kan tentu pemerintah daerah harus meresponnya dengan mengajak anak-anak milenial ini untuk bisa ikut serta memberi dukungan kepada pemerintah. Nah, untuk bisa membuat itu kita harus mencari metode komunikasi yang paling efektif. Menurut ahli komunikasi itu, komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sebayanya. Oleh karena itu kita memikir cara gimana nih supaya anak-anak muda kita tetap punya perhatian, tetap punya komitmen membangun kota. Maka kita coba dengan program 1 hari jadi wali kota untuk pelajar SMP dan SMA. Harapannya Ya, ini merupakan program pemerintah Kota Tangerang, kebetulan kita kecamatan sebagai tuan karena ada salah satu peserta di sekolah di SMP 10, jadi kita ditunjuk untuk lokasi pelayanan supaya mereka tahu menjadi wali kota terus seperti ini tadi, membangun wilayah, puskesmas. Jadi supaya mereka tahu bahwa tugas wali kota itu sangat banyak. Jadi mungkin ini sebagai motivasi mereka lah kalau jadi wali kota supaya paham sedikit tugas dari wali kota tersebut. Penjabat Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menyampaikan program ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan semangat kepemimpinan pada generasi muda. Karena menurut ahli komunikasi, itu komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sebayanya. Oleh karena itu, kita memikir cara supaya anak-anak muda kita tetap punya perhatian, tetap punya komitmen membangun kota. Maka kita coba dengan program
A Day in My Life Wali Kota Tangerang. Kalau ditanya tertarik apa enggaknya, saya lihat dari pekerjaan saya pribadi ya. Saya pribadi sih tertarik sebenarnya jadi wali kota gitu. Jadi pejabat masuk ke dalam struktur organisasi pemerintah gitu ya. Intinya kalau saya sih at least bisa berpengaruh positif bagi lingkungan sekitar saya lakukan. Latar seorang pemuda gitu itu sangat penting sekali. Tadi pagi ketika lagi rapat Hari Kebangkitan Nasional itu saya sempat sampaikan bahwasannya tahun 2045 itu sangat bergantung Indonesia Emas 2045 itu sangat bergantung kepada pemuda sekarang. Jadi kalau misalnya pemuda sekarang ternyata emang males-malesan, loyo gitu, itu aku yakin Indonesia Emas 2045 akan susah sekali untuk terwujudkan. Jadi buat pemuda-pemuda ya di luar sana, terutama pelajar-pelajar nih ya, pelajar SMP, SMA, itu harus tetap semangat selalu untuk berkembang. Sehingga nanti Indonesia bukan lagi bangsa yang dipimpin, bukan bangsa yang mengikuti, tapi bangsa yang diikuti, bangsa yang memimpin. Jadi biar Indonesia bisa lebih maju lah ke depannya. Kuncinya ada di pemuda.